Shalom semuanya. Halo. Hari ini ada penuh dengan sukacita, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, sama-sama kita boleh lambaikan tangannya. Wih, luar biasa. Kita penuh dengan sukacita, amin. Ada yang sakit? Amin. Oh, ada yang sakit, amin. Kalau ada yang sakit kita tumbang tangan sama-sama saat ini. Amin semua. Haleluya. Oke, saya juga berdoa buat seluruh jemaat, seluruh penonton semua nanti yang nonton secara live streaming maupun yang nonton secara online. Biarlah kita semua penuh dengan sukacita, sehat dan damai sejahtera. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita turun kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Bapak yang baik. Dengan penuh kerendahan hati kami, dengan penuh apa adanya kami Bapak. Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk menyembah Engkau Bapak. Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan hati kami, sucikan kehidupan kami Tuhan, biar boleh layak Tuhan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan Yesus. Bahkan juga memberkati Tuhan seluruh teman-teman yang nonton secara live streaming maupun teman-teman yang nonton nanti secara via online Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah kami Tuhan, kami memegang belah tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang lain, Kau yang memimpin Tuhan seluruh ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh sembah Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita, mazmur kita kepada-Nya. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan hanya Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, dan Kau sungguh baik. Kau teramat baik dalam hidupku. Kau teramat baik dalam hidupku, Yesus. Engkau gembala dalam hidupku. Kau memimpin hidupku Tuhan. Ku mau bawa syukurku, ku mau bawa sembahku Tuhan kepada Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Kau Yesus yang baik, Kau Yesus yang manis, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu lewat nyanyian laguku. Engkau tahu di hatiku Tuhan, di hatiku ada sejuta rindu, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu lewat nyanyian laguku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih
sejuta rindu Tuhan. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu lewat nyanyian laguku. Biarlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yesus, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yesus, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Yesus Allah yang luar biasa, Yesus Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Ya Allah yang kami sembah, Ya Allah yang kami muliakan Tuhan, Ya Allah yang kami agungkan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allah yang luar biasa. Sebab Kau peduli Tuhan, sebab Kau mengerti Yesus, sebab Kau Allah yang penuh kasih, sebab Kau Allah yang penuh kasih. Kau Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami sembah. Yesus, kami mau datang menyembah Kau Tuhan. Kami mau datang Tuhan menyembah Kau Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah Kau Tuhan Yesus. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah Kau Tuhan Yesus. Izinkan kami Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sing
Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, Lord, and I sing praises to your name. Oh my Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Dan semua kembali berdiktakan, I sing to your name, Lord, and I sing praises to your name. Oh my Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, Lord, and I sing praises to your name. Oh my Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. One more time, say, I sing praises to your name, Lord, and I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh my Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and worthy to be praised. Say one more thing, my Lord. For your name is great and worthy to be praised. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kau yang layak disembah, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami kenaikan pujian-pujian kami, Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini penuh dengan sukacita, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tempat ini penuh dengan sukacita surga karena Engkau hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Ya, siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Ada yang sedang dalam galau hari ini? Ada yang galau, kita penuh dengan sukacita saat ini karena kita memuji Tuhan. Yes Lord. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Terima kasih tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab
setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan. Terima kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam sang tanganku. Tanganku ku angkat bersyukuri, bersyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu. Sebab namamu banyak hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebagaimana Tuhan, sebagaimana teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Katakan bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebagaimana teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Terbang bersama Engkau Tuhan Yesus. Nanti ya Tuhan. Ayo percaya Tuhan itu hari di tempat ini Tuhan. Siap mengangkat kami Tuhan. Bawa kami Tuhan semakin hari semakin lebih tinggi. Bawa kami Tuhan semakin hari semakin tinggi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dan kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Bagaimana teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Bukan aman dalam, bukan aman Tuhan, bukan aman dalammu Tuhan. Haleluya. Kembali ke sembungan itu dulu. Haleluya Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kita percaya punya Tuhan yang peduli, punya Tuhan yang setia. Apapun keadaan kita, apapun yang kita rasakan saat ini, kita punya Tuhan yang setia. Meskipun saat ini kita
tidak terlalu percaya. Mungkin ada saat dimana kita merasa ragu sama Tuhan. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Bersyukur kita punya Tuhan yang peduli. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau Bapa. Saat ini Tuhan yang mau datang Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Yang mau belajar Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh mempraktekkan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, di dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu di dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Di saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Kita akan bersyukur dari awal. Yang bersyukur Tuhan apapun keadaan kami Tuhan. Ku bersyukur selalu di dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan. Ku bersyukur selalu dan bersyukur selalu di dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Di saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekali di saat sekelilingku tak mengerti hidupku,
saat keadaanku Tuhan, di saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku, di saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kita pujian sekali lagi saat keadaanku Tuhan, di saat keadaanku hanya Kau Tuhan yang mengerti kami Tuhan, tak sejalan denganku. Saya udah pada hambanya, tetap hatiku bersyukur, baik saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap kami bersyukur padamu Tuhan, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Sekali lagi, saat keadaanku tak sejalan denganku, kami mau bersyukur Tuhan, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, 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 Kau Tuhan yang terbaik. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya Engkau memberi yang terbaik di dalam jalan-jalan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau beri terbaik, Engkau setia. Haleluya. Terima kasih. Ini ucapan syukur, korban syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah hari ini kami menyadari Tuhan bahwa kami manusia seringkali punya kekurangan dan kelemahan.
tetapi kami mau menjalani hari demi hari dengan ucapan syukur, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang baik akan senantiasa memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa pegang kendali dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena jika Tuhan beserta dengan kami, maka Tuhan akan menyertai dan memimpin kami kepada jalan-jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Roh Kudus urapi kami, memberikan kami hikmat, pengertian, bahkan nasihat dari firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh tertanam di tanah hati yang subur dan akan terus menghasilkan buah-buah yang lebat, dan hidup kami boleh senantiasa menjadi teladan dan berkat dimanapun kami ada. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena Tuhan itu baik. Mungkin situasinya berubah dengan tempat yang berubah, tapi puji Tuhan ini adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema tentang generasi anak panah. Ya, generasi anak panah. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-127. Mazmur 127 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Karena cuma 2 ayat, maka kita akan membaca bersama-sama. Ya, kita ucapkan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita memperkatakan firman Tuhan, suara kita didengar oleh telinga kita, maka iman itu akan timbul, akan bertumbuh dalam hidup kita. Oke, sudah dapat semua? Ya, kita baca bersama-sama di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, ada sebuah generasi yang Tuhan janjikan bagi kehidupan keluarga Kristen. Setiap keluarga Kristen Tuhan janjikan ada sebuah generasi yang akan dilahirkan melalui keluarga Kristen. Dan generasi itu disebut sebagai generasi anak panah. Ya. Nah, generasi ini bukan saja dilahirkan, ya maksudnya secara otomatis atau secara instan, tetapi generasi ini dibentuk oleh sebuah proses yang terjadi di sepanjang kehidupan, yang Tuhan inginkan setiap keluarga Kristen pada akhirnya akan melahirkan atau membentuk, menjadikan sebuah generasi yang disebut generasi anak panah. Ya, nah tadi saya katakan bahwa setiap keluarga Kristen untuk menjadi generasi anak panah, maka keluarga Kristen harus mengerti bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini: sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, jadi di sini jelas bahwa untuk menjadikan sebuah generasi anak panah, maka konsep berpikir dari keluarga Kristen harus mengerti bahwa setiap anak, dalam hal ini kenapa dikatakan anak laki-laki, karena budaya orang Yahudi mengatakan bahwa laki-laki ini adalah penerus keturunan yang melalui marganya, atau ya melalui marga bahasanya. Nah, jadi itu akan diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi, tetapi di sini jelas ayat ini bicara bukan saja anak laki-laki, tapi gambarannya juga anak perempuan. Dan yang harus dimengerti oleh keluarga Kristen bahwa setiap anak
di dalam sebuah keluarga ini adalah milik pusaka daripada Tuhan, ya. Dan bahwa anak-anak juga adalah sebuah pemberian, sebuah upah, atau bisa juga sebuah hadiah dari Tuhan. Jadi ini merupakan sebuah titipan yang Tuhan percayakan kepada kita, karena anak-anak ini pada dasarnya adalah milik Tuhan sendiri. Jadi kalau kita diberikan anak, ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, khususnya di dalam keluarga Kristen. Nah, milik pusaka ini apa? Milik pusaka adalah barang-barang pusaka. Ya, misalnya kalau di dalam kerajaan, ya, di Indonesia ini banyak kerajaan, khususnya misalnya kerajaan Solo atau kerajaan Jogja, ya, yang masih ada di bumi Indonesia. Nah, contohnya kalau saya pernah melakukan pelayanan ke Solo, kami juga melakukan doa di sana, dan pernah juga suatu kali kami ada di sana dan tepat dengan hari Satu Suro. Satu Suro itu ternyata bagi kerajaan Solo ini adalah hari di mana mereka mengadakan sebuah ritual. Ritualnya itu adalah mencuci barang-barang pusaka. Keris-kerisnya dicuci, ya, dibersihkan, karena kan disimpan kan, ya, disimpan. Nah, siapa tahu kotor, berdebu, atau mungkin berkarat, maka harus dibersihkan. Atau dalam dibersihkan ini, karena ini adalah barang pusaka, barang yang berharga, barang peninggalan dari nenek moyang, dari keturunan-keturunan sebelumnya, maka cucinya nggak sembarangan, harus melalui sebuah ritual untuk pembersihan dari barang-barang pusaka itu. Jadi jelas bahwa barang pusaka atau milik pusaka, apalagi dari Tuhan, harus dipelihara dengan baik, dijaga, ya, bahkan diarahkan. Misalnya dalam hal ini kan anak, ya, karena anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat berharga untuk kita jaga dan kita bina dengan baik. Mari kita lihat firman-Nya lagi di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Untuk menjadi generasi anak panah, maka anak-anak harus dipersiapkan dengan baik. Lewat apa? Lewat mendengarkan nasihat. Kemudian anak-anak ini juga harus menerima didikan, bahkan hajaran atau teguran. Di dalam ayat 18, di dalam Amsal 19 tadi, ya, kita bisa lihat, coba dalam Amsal 19 ayat yang ke-18, ini kan tadi kita baca ayat yang ke-20, dikatakan begini, "Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematian." Jadi di dalam menjadikan keluarga Kristen ini untuk melahirkan menjadi generasi anak panah, maka harus ada yang pertama nasihat, mendengarkan nasihat, terus ada didikan, anak-anak harus menerima didikan, dan yang ketiga ini adalah hajaran atau teguran. Ya, kita tidak mau anak, berarti kalau hajaran dan teguran ini di dalam ayat 18 jelas dikatakan selama ada harapan. Berarti ada kemungkinan jika kita tidak dengan tegas atau dengan cepat memberikan teguran kepada anak-anak kita waktu anak-anak kita melakukan hal yang salah, maka selagi masih ada harapan untuk kita bisa menegur dan menasehati atau mendidik, kita harus melakukannya. Ya, jangan terjadi pembiaran. Karena kalau sudah lewat waktunya, momennya sudah tidak bisa lagi untuk ditegur atau dihajar, karena menurut didikan sesuai dengan umur sekitar 12 tahun masih bisa, saya pernah katakan masih bisa menggunakan tongkat atau rotan gitu ya. Kalau zaman saya bukan tongkat rotan, karena mama saya nggak pegang itu. Mama saya pakai sisir gitu ya. Jadi kalau saya bandel waktu masih SD, maka sisir, pakai pukulnya di mana? Di paha. Waduh, pedihnya minta ampun.
Suatu kali karena mama saya pakai sisir, saya tahu, saya umpetin sisirnya gitu ya. Saya umpetin, jadi waktu saya lagi bandel, mama saya cari sisir. Wah, sisirnya nggak ketemu di mana-mana. Saya taruh di bawah tempat tidur. Wah, mama saya, awas ya kamu ya, lain kali nanti kena juga gitu kan. Dicari, ternyata setelah diomelin dicari sisirnya. Cari sisir, mama saya dengan berpikir cara seorang anak, oh ternyata di tempat tidur. Ya, di tempat tidur saya simpan sisir saya. Akhirnya ketahuan, wah ketahuan sisirnya. Langsung dipegang, disimpan oleh mama saya ya. Nah, di sini ada waktu, selagi masih ada harapan, maka kita harus juga memberikan teguran dan hajaran. Tentunya dasarnya adalah kasih. Karena di dalam firman ini dikatakan, jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya, jadi kalau sudah melakukan teguran yang kasar, yang keras, wah ini sudah tidak diperbolehkan dalam mendidik anak. Nah, kalau sampai kita tidak memberikan tadi, ya, tidak memberikan nasihat, kita tidak memberikan didikan atau teguran, maka mereka akan menjadi pemberontak. Kemudian juga bisa tidak menghormati orang tuanya lagi. Kemudian mereka bisa bebal, bahkan tidak takut akan Tuhan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akan mempermalukan dirinya sendiri, bahkan mempermalukan orang tuanya, ya, mempermalukan ibunya, dan juga nama Tuhan tentunya akan tidak dipermuliakan. Jadi selagi kita bisa mendidik dengan baik, maka anak-anak harus menerima, khususnya di sini banyak anak muda, harus menerima didikan. Karena tujuannya untuk kebaikan masa depan, ya. Karena dikatakan semuanya untuk apa? Supaya engkau menjadi bijak di masa depan, bukan bebal di masa depan, ya. Kalau kurang nasihat, kurang didikan, kurang teguran atau hajaran, maka akan menjadi bebal. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan menjadi generasi ini menjadi generasi yang memberontak, tapi Tuhan mau setiap keluarga Kristen menjadi generasi anak panah. Saya teringat kisah daripada Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam, ya, tapi dia mempunyai dua anak yang juga imam Tuhan, yang bernama Hofni dan Pinehas. Nah, kedua anak ini melakukan sesuatu yang salah. Mereka mengambil persembahan korban dari jemaah yang masuk ke bait Allah, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan. Mereka mengambil yang tidak merupakan haknya. Kemudian apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Imam Eli setelah Imam Eli mendengar kelakuan daripada anak-anaknya, dia tidak dengan tegas menegur anak-anaknya. Jadi terjadi sebuah pembiaran. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, di masa itu, setelah Tuhan menyampaikan pesan, ya, melalui malaikat kepada salah satunya adalah kepada Samuel yang masih kecil, dan Samuel menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Imam Eli. Imam Eli pun tidak mendengarkan apa yang Tuhan pesankan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada hari yang sama, pada waktu bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin, dan bangsa Filistin mengambil, yang merampas tabut perjanjian. Dan waktu Imam Eli mendengar bahwa Hofni dan Pinehas terbunuh tewas dalam peperangan, maka seketika itu Imam Eli pun juga kaget dan meninggal seketika di tempat waktu mendengar bahwa tabut perjanjian sudah direbut oleh bangsa Filistin. Jadi hari itu terjadi penghukuman murka Tuhan kepada orang yang tidak berani, tidak tegas untuk bahkan membiarkan hal-hal yang salah terjadi dalam kehidupan. Ya, jadi di sini kita harus belajar bahwa sadar atau tidak sadar, tanpa kegigihan orang tua untuk menyiapkan jalur yang akan dilewati di setiap masa kehidupan daripada anak-anak, maka anak-anak itu tidak akan berhasil di kemudian hari. Jadi di sini jelas bahwa tugas dan tanggung jawab dari orang tua
adalah untuk mengajarkan anak-anaknya hidup dalam kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan dibutuhkan sebuah sikap yang ulet, ya, bukan ulet-ulet kayak kecil gitu ya. Ulet, tekun, gigih yang harus dimiliki supaya anak-anak dalam melewati masa-masa kehidupannya ini dapat memiliki pengetahuan, tapi bukan saja pengetahuan, tapi terlebih daripada itu bisa memiliki hikmat, sehingga mereka akan memiliki karakter dan moral yang baik, ya, yang akan membuat hidup mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, jadi di sini orang tua harus dalam hal ini berani menyediakan waktu bagi anak-anak. Karena di zaman sekarang ini anak-anak, ya, membutuhkan waktu daripada orang tua. Jadi menyiapkan jalur kehidupan ini, menyediakan jalan ini berarti orang tua harus menyediakan waktu untuk mungkin belajar bersama dengan anak-anak. Karena kita jangan membiarkan udah siapa yang ngajarin, dah pembantu aja yang ngajarin anak-anak. Dan waktu anak-anak ini diajarkan kepada pembantu kita, maka karakternya tentunya akan berbeda. Tapi dalam hal karakter, moral, attitude, ini dibutuhkan bimbingan orang tua bagi setiap anak-anaknya untuk mereka bisa mempunyai hikmat dalam menghadapi masa depan. Ya, jadi di sini perlu menyediakan waktu untuk belajar, bahkan bermain bersama. Ya, coba bayangkan anak-anak ternyata menurut penelitian, ya, survei, mereka ini mengingat masa-masa di mana masa-masa yang indah yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup mereka. Yaitu pada waktu biasanya umur-umur di bawah 5 tahun atau mungkin paling besar di bawah dari 12 tahun, mereka akan mengingat sebuah peristiwa yang bagi mereka ini peristiwa yang indah. Makanya kadang-kadang kita bingung, loh kok padahal baru kelas, waktu itu masih SD, padahal waktu itu mungkin masih di bawah 5 tahun, kok mereka ingat peristiwa di mana mereka mengingat sebuah peristiwa gitu ya. Mungkin misalnya peristiwa bermain dengan orang tuanya, dia ingat. Karena kenapa? Anak-anak itu senantiasa mengingat sebuah peristiwa yang tidak pernah terlupakan, yang indah yang dia alami. Demikian juga dia akan mengingat sebuah peristiwa yang buruk, peristiwa yang dia ingat yang membuat dia mengalami trauma. Oleh sebab itu di masa usia emas anak-anak ini kita harus bawa mereka untuk mengalami sebuah pengalaman yang indah bersama dengan orang tua. Salah satunya ialah dengan bermain bersama, ya. Jadi sampai umur SMP. Kalau sudah SMP ke atas, nah kadang-kadang ini sudah lewat. Karena kalau kita tidak menggunakan kesempatan sebelum SMP ini, SMP ini, maka mereka akan, kalau mereka tidak mengalami masa-masa yang indah, mereka akan mengambil keputusan untuk memiliki teman bermainnya. Mereka punya komunitas, mereka punya teman bermain, punya teman dekat, maka orang tua akan ditinggalkan. Misalnya contoh, orang tua biasanya ngajak nonton bioskop di usia-usia SD dan SMP. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang indah dengan orang tua, maka waktu kita ngajak, yuk kita nonton bioskop, ini udah lama gak pernah nonton bioskop. Terus anak-anak bilang, nggak mau nonton bioskop, males. Tahu-tahu sorenya, mah saya ini dulu ya keluar sama siapa, ini sama teman, ngapain nonton bioskop. Berarti sama orang tua dia udah gak mau nonton bioskop karena dia rasa tidak ada sesuatu yang indah. Tapi waktu kita mengizinkan situasi atau membuat kita menyediakan waktu bersama, ya mereka mengingat akan pengalaman-pengalaman indah ini, mereka akan membuat mereka semakin dekat dengan orang tuanya. Oke ya. Nah, jadi di sini juga kita lihat bahwa orang tua perlu menyiapkan pendidikan yang baik agar anak-anak berada di lingkungan yang mendorongnya untuk bertumbuh. Nah, caranya mungkin orang tua memberikan keterampilan-keterampilan seperti les, ya, les musik, les bahasa, atau misalnya juga bisa memasak dan lain sebagainya.
ya. Dan dalam hal ini tentunya di tengah kita memberikan misalnya keterampilan, di situ kita coba mengajarkan akan nilai-nilai daripada firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat ini bukan juga perkara rohani yang harus kita buat supaya anak ini bertumbuh, tapi juga ada keseimbangan ya antara pendidikan untuk kecerdasan intelek mereka. Kita sebagai orang tua tentunya mengharapkan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, yang sukses karena mereka pintar, cerdas. Tapi juga kita bisa memberikan mereka pendidikan untuk kecerdasan, keterampilan, kemudian karakter dan moral tentunya. Ini yang paling penting, attitude. Karena kita tidak akan pernah berhasil sekalipun kita pintar kalau kita tidak memiliki moral yang baik. Ya. Nah, jadi disinilah yang harus kita buat untuk membangun sebuah generasi anak panah. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, bagaimana membangun generasi anak panah? Ya, saya percaya setiap kita akan menjadi keluarga yang akan menjadikan keluarga kita sebagai generasi anak panah. Yang pertama adalah orang tua yang mendidik anak. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa anak-anak di masa muda ini adalah seperti apa? Seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi sebenarnya masa muda anak-anak ini adalah masa keemasan. Masa di mana mereka bisa siap untuk dilepaskan, siap untuk diluncurkan, siap untuk mewarnai dunia, siap untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, disinilah waktunya ya kita harus mengizinkan anak kita untuk pergi, maksudnya meninggalkan keluar, meninggalkan kita dan mewarnai dunia di mana mereka ada. Ya, nah disinilah yang firman Tuhan katakan, janganlah engkau menganggap dirimu muda. Ya, Paulus berkata kepada Timotius, jangan menganggap dirimu muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesucian, dalam semua hal. Ya, dan itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita lihat anak panah, ya anak panah ini tentunya punya tujuan waktu dibuat. Nah, anak panah ini disiapkan untuk sebuah tujuan, itu yang pertama ya. Jadi anak panah bukan dibuat sekedar asal-asalan atau dibuat sekedar seadanya. Enggak. Anak panah itu dibuat dengan sebuah tujuan, yaitu suatu saat anak panah ini harus dilesakkan, dilepaskan menuju kepada sasaran yang tepat. Ya, itu poin yang pertama, harus kita mengerti apa itu anak panah. Nah, yang kedua, anak panah itu harus kuat. Jadi orang yang membuat anak panah ini harus memastikan apakah anak panah yang dibuat ini adalah anak panah yang bagus, yang memiliki kapasitas atau kriteria yang pas, yang cocok. Ya, bukan sekedar ya misalnya anak panah yang penting yang buat anak panah deh, ukurannya nggak usah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Akhirnya anak panah itu menjadi bengkok dan rusak. Kalau seandainya anak panah ini menjadi bengkok dan rusak, maka anak panah ini tidak siap untuk dilesakkan. Tidak akan bisa, siapapun orangnya, baik itu di tangan pahlawan sekalipun, kalau seandainya anak panahnya adalah anak panah yang rusak, atau yang bengkok, atau yang tidak bisa untuk dilesakkan, maka itu semuanya sia-sia. Nah, yang ketiga, anak panah itu siap untuk dilepaskan, berarti dibuat bukan hanya sekedar menjadi sebuah hiasan. Atau misalnya kalau kita lihat mainan ya, mainan misalnya handphone, ada handphone mainan-mainan. Nah, dibuat bukan sekedar itu. Atau misalnya hanya untuk disimpan. Enggak. Anak panah pada waktunya dia harus dilepaskan. Ya. Bukan buat disimpan, bukan menjadi sebuah pajangan yang bagus, yang indah. Wih, keren nih anak panahnya nih, gambar ininya, wah luar biasa banget nih, saya nggak mau deh, saya coba jadi pajangan. Enggak.
Lebih baik anak panah itu adalah siap untuk dilepaskan, bukan untuk disimpan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau seandainya kita menyiapkan masa muda dari anak-anak ini, sehingga pada waktu dia mengalami masa yang siap untuk dilepaskan, mereka akan menjadi berkat bagi lingkungan di mana mereka ada. Jadi bukan berarti nunggu tua ya baru dilepaskan kepada sasaran dan tujuan, ini sudah terlambat. Tapi selagi mereka muda, ini adalah masa-masa yang tepat mereka dilepaskan. Oke, ya. Jadi sebaik apapun desain pembelajaran dalam sekolah minggu, tetaplah tugas utama mendidik anak itu terletak di pundak orang tua. Didikan yang baik tentu akan menjadikan seorang anak menjadi bijak dan berdampak di masa depannya. Jadi perlu parenting, didikan dalam mendidik anak. Nah, tanggung jawab dari orang tua yang utama adalah mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, ya, supaya anak-anak ini ya dapat dipersiapkan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jadi di sini sebagai orang tua jangan mengabaikan atau saya katakan tadi menyerahkan pendidikan anak ini hanya kepada guru-guru les kita, atau kita misalnya di masa-masa mereka masa keemasan ini kita biarkan mereka nonton YouTube, terus sudahlah yang penting YouTube tuh nonton YouTube sudah tenang mereka. Atau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan di luar, udahlah yang penting kegiatannya positif, kita serahkan kepada kegiatan yang di luar atau kepada gereja. Tidak. Karena orang tua ini adalah orang yang paling dekat dengan anak dan waktunya itu lebih panjang daripada kegiatan-kegiatan yang di luar. Jadi kita tidak bisa menyerahkan mereka kepada yang lain. Ya, jadi di sini poin pertama, orang tua mendidik. Pertanyaannya, Pak, pendeta saya sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Sekalipun mungkin anak-anak kita sudah kuliah, ya, bahkan sudah bekerja, tapi waktu kita terus memberikan didikan. Jadi didikan ini bukan cuma setelah kita misalnya masih SD, enggak. Didikan ini kita terus berikan nasihat, kita berikan teguran, kita berikan untuk mengingatkan mereka senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Itu poin yang pertama ya. Nah, poin yang kedua adalah orang tua yang mengarahkan anak. Ayatnya, kata-katanya adalah begini. Anak-anak di zaman sekarang ini memang memiliki keinginan untuk menentukan masa depannya sendiri. Betul kan? Gak ada anak-anak yang pengennya cuma orang tuanya mau kamu jadi dokter, terus anak-anak sebenarnya gak suka jadi dokter. Tapi karena orang tua maksa dan memahami bahwa tugas orang tua mengarahkan anak untuk jadi dokter misalnya, untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang tuanya, maka ini tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi maksudnya adalah di sini orang tua dapat mengarahkan anak untuk dapat mencapai kesuksesan sesuai dengan bidang yang dia miliki atau cocok dengan talenta yang dimilikinya. Jadi sebagai orang tua semestinya kita tahu akan karakter, kepribadian yang dimiliki oleh anak yang kira-kira cocok untuk pekerjaan yang sesuai dengan karakter. Kalau kita maksakan sesuatu, misalnya nih yang paling mudah, anak kita ini orangnya mungkin ceria, sanguin, maka sebaiknya kita mengarahkan anak ini ke pekerjaan yang lebih berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan orang. Betul ya? Dia lebih enjoy, dia lebih suka untuk bertemu dengan orang. Tapi kalau misalnya anak kita lihat ini seorang yang pendiam, maka kita jangan arahkan mereka untuk masuk ke misalnya berbicara di depan umum. Mungkin ada waktunya mereka siap, tapi kita akan bawa ke mereka yang berhubungan dengan administrasi. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang sederhana supaya kita bisa mengarahkan anak-anak ini tepat kepada bagian sesuai dengan talentanya.
Ya, jadi bisa lewat pendekatan psikologis, kan ada tes-tes, misalnya tes kepribadian, tes minat dan kemampuan, kemudian juga ada tes yang lain yang bisa misalnya foto karakter, yang bisa membuat anak-anak ini mencapai pekerjaan yang sesuai dengan, atau ada yang katakan sesuai dengan DNA-nya gitu ya. Jadi ada DNA tertentu yang cocok untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, ini bisa melalui perkembangan zaman kita bisa menyesuaikannya. Tentunya yang pertama adalah doa, ya. Hikmat daripada orang tua waktu anak menceritakan, "Ma, saya kayaknya mau ngambil jurusan ini." Nah, sebagai orang tua bilang, "Kamu berdoa. Nanti kami orang tua juga akan berdoa. Kalau memang itu adalah bidang yang cocok buat dirimu, maka kamu bisa melanjutkannya." Kalau ceritanya tentang saya ini dulunya pengen jadinya ekonomi gitu ya, pengen jadi pengusaha gitu ya. Karena saya lihat tuh enaknya jadi pengusaha gitu ya, uangnya banyak gitu ya, jujur seperti itu. Tapi waktu setelah SMA saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tahu-tahu saya punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Saya punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan waktu saya ceritakan kepada mama saya sih kaget juga gitu ya. Karena saya baru SMA, terus saya bilang, "Mah, saya mau ngambil jurusan apa? Teologi aja, saya mau jadi hamba Tuhan." Wah, mama saya kaget, tapi gak melarang. Karena mungkin dia lihat saya sebelum kuliah ya SMA, saya sudah mengikuti persekutuan-persekutuan, bahkan saya menjadi pemimpin dari persekutuan doa anak-anak. Nah, di sini akhirnya mama saya setuju. Ya, jadi di sini tugas orang tua mengarahkan. Yang kedua, orang tua juga harus bisa menempatkan dirinya, ini yang paling penting, sebagai sahabat bagi anak-anak. Ya, sehingga anak-anak dapat terbuka menceritakan masalah-masalah mereka. Orang tua dapat memberikan jawaban solusi yang tepat, ya, sehingga sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengatasi masalah anak-anak mereka. Ya, jadi di sini orang tua harus menjadi sahabat, belajar mengerti keberadaan anak. Karena di zaman sekarang ini iblis akan membuat ya anak jauh daripada orang tua. Demikian juga orang tua akan sibuk dengan pekerjaan sehingga jauh dengan anak-anak. Tapi yang harus kita miliki sebagai orang tua, mari kita belajar untuk menjadi sahabat bagi mereka, supaya mereka bisa mempercayai kita sebagai orang tua. Ada keterbukaan. Kalau seandainya mereka sudah gak terbuka dengan kita, nanti mereka akan terbuka dengan temannya. Kalau nggak terbuka dengan temannya lagi, mereka akan terbuka dengan, karena dia nggak ada teman, dia cari di media sosial. Akhirnya yang terimanya adalah masukan yang salah. Tapi kalau orang tua mau menjadi sahabat bagi anaknya, maka dia akan bisa mengarahkan anak ini ke jalan yang benar. Ya, oke. Itu yang kedua. Ya, nah bagaimanapun orang tua tetap memegang peranan penting untuk mengarahkan masa depan anak melalui teladan hidup, ya. Jadi orang tua ini punya pengalaman tentunya, dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang tua ini bisa diceritakan kepada anak-anak. Tentunya kita semua pernah muda ya, saya juga pernah muda. Gak mungkin saya lahir langsung dewasa seperti sekarang, tapi dari kecil. Nah, waktu kita menceritakan tentang teladan hidup kita kepada anak-anak, ini lebih masuk, sehingga anak-anak bisa lebih mengerti. Dan juga tentunya melalui didikan serta lingkungan yang diberikan anak untuk mereka bisa bertumbuh. Ya, jadi di sini penting bagi orang tua menyadari bahwa peranan penting ini ada di tangan kita. Jangan membiarkan kesempatan yang Tuhan berikan ini, karena mereka semua adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kita mau supaya generasi di bawah kita akan menjadi generasi yang lebih baik, sehingga generasi anak-anak kita kepada cucu-cucu kita akan menjadi generasi yang lebih baik lagi, ya, menjadi generasi yang siap
dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, orang tua yang melihat anaknya berhasil. Mari kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Tadi saya katakan berarti mempersiapkan anak panah yang punya kapasitas dan kualitas yang baik, yang bagus ya. Ya, terus ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi di sini kalau kita sudah mempersiapkan anak kita menjadi generasi anak panah yang siap dilesakan karena ada di tangan pahlawan. Siapa pahlawan itu? Pahlawan yang sesungguhnya dan yang sejati itu adalah Tuhan. Jadi waktu kita siap, ya, kita mempersiapkan, kita ini seperti orang yang sedang mempersiapkan anak panah, sehingga pada waktunya anak panah ini punya kualitas yang baik, kita masukin ke dalam tabung anak panah, sehingga waktu anak panah ini ada di tangan pahlawan, itu di tangan Tuhan, maka anak panah itu siap dilesakan ke sasaran yang tepat. Jadi di sini tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak-anak panah yang punya kualitas. Nah, melihat anak-anak berhasil, ya, tentu merupakan satu kebanggaan bagi orang tua, ya. Tetapi janganlah hal ini menjadi ambisi yang akhirnya membuat sang anak menjadi tertekan. Jadi malah, ya, kalau seandainya kita membuat anak ini mengejar kepada cita-cita yang kita inginkan karena ada ambisi tertentu dari diri kita, misalnya begini. Contoh yang paling mudah lah, saya misalnya, kalau seandainya saya ini hamba Tuhan, maka saya mau misalnya anak saya jadi hamba Tuhan juga gitu ya, supaya bisa meneruskan perjuangan bapaknya gitu ya. Nah, terus kita paksakan, padahal anak ini mungkin bukan memiliki panggilan menjadi hamba Tuhan. Ini contoh aja. Terus kita paksakan karena kita mau supaya dia bisa lebih baik daripada bapaknya, jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi pada waktu kita memaksakan ambisi kita kepada anak-anak, maka anak-anak itu akan menjadi tertekan. Jadi biarlah kita pada waktu kita akan mengarahkan mereka ke profesi yang tepat seperti yang Tuhan mau, maka firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah kita karena kita sudah membuat anak panah ini disiapkan untuk dilesakan. Dan dikatakan kita tidak akan mendapat malu. Kita akan bangga. Kita akan melihat, wah, ternyata didikan yang kita didik selama ini sudah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap menjadi teladan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sebab itu mari jemaat Tuhan, saya mengajak, saya mendorong, saya berdoa bagi setiap jemaat, bukan saja orang tua di sini, tapi setiap anak-anak muda. Mungkin pertanyaannya begini, Pak, keluarga saya bukan keluarga yang baik. Keluarga saya lahir dari keluarga yang broken home. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar, karena saya pun kalau mau jujur, saya tidak merasakan pada waktu saya muda ya, tidak merasakan bagaimana contoh daripada orang tua ya dalam mendidik yang baik seperti yang saya mengerti sekarang. Tetapi kita sebagai anak, khususnya yang sudah cukup dewasa, kita bisa belajar tentang kehidupan ini. Memang tugas peranan orang tua ini berbicara tentang mereka yang masih di usia emas, usia anak-anak. Tapi kita belum terlambat juga bagi orang tua untuk mendidik anak-anak kita sekalipun sudah kuliah, mereka atau sudah bekerja, boleh melakukan hal-hal yang tepat supaya mereka menjadi generasi anak panah. Atau misalnya kita sebagai anak panah, walaupun kita mungkin sendirian, ada teman-teman di gereja, komunitas kita, untuk kita bisa sama-sama membangun diri kita, untuk kita menjadi anak-anak panah yang siap dilesakan mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki.
Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami menyadari Tuhan ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Engkau menyiapkan sebuah generasi anak panah yang ada di tangan dari pahlawan Tuhan. Kami tahu bahwa pahlawan kami itu adalah Tuhan yang sejati Tuhan. Bahwa pahlawan yang sejati itu akan membuat kami Tuhan sebagai anak-anak panah akan siap dilesakkan kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bagi setiap kami sebagai orang-orang percaya, khususnya kami sebagai keluarga Kristen, untuk mulai Tuhan melakukan, membangun sebuah generasi anak panah yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh mendidik, kami boleh mengarahkan, bahkan kami akan melihat keberhasilan daripada anak-anak kami. Itu semua kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami minta hikmat Tuhan turun kepada orang tua, dan juga berikan kepada setiap anak-anak hati yang baru, hati yang taat Tuhan, untuk mereka boleh menghormati orang tua mereka. Mereka juga boleh menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga bukan menjadi anak-anak yang memberontak atau bebal, tetapi mereka akan menerima nasihat, menerima didikan, bahkan teguran dari orang tua mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi orang yang bijaksana di masa depan mereka. Mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang menentukan bagi masa depan mereka. Mereka mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, karena mereka telah belajar untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dan didikan-didikan yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, berikan kepada setiap anak-anak hati seorang anak yang mau dengar-dengaran dan taat. Dan demikian juga kami berdoa, berikan kepada orang tua hati seorang bapa, hati seorang ibu Tuhan, untuk mendidik mereka, untuk menjadikan mereka anak-anak yang berhasil Tuhan, jadi anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi masa depan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan, dan Roh Kudus yang tanpa batas yang akan bekerja bagi keluarga-keluarga Kristen. Jika saat ini ada masalah-masalah di dalam keluarga kami berdoa biar kuasa dan anugerah Tuhan turun atas setiap mereka, supaya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa tertanam di dalam keluarga-keluarga Kristen. Kami tidak akan pernah membiarkan Tuhan generasi ini menjadi generasi yang terhilang, tapi kami rindukan Bapa melalui generasi yang ada di dalam keluarga kami masing-masing Bapa. Kami rindukan menjadi generasi anak panah yang berkenan, yang kuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas keluarga Kristen, bagi setiap umat Tuhan di tempat ini dan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Puji nama Tuhan. Kita diberkati dengan pembacaan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Biasanya kita memberikan persembahan terbaik buat. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mudah-mudahan firman Bapa yang baik dari Tuhan, firman boleh tertanam Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam hati kami Tuhan, kami boleh mempraktekannya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Minta kami memberikan persembahan kami Tuhan yang terbaik buat Engkau, biar Tuhan bersama kami boleh layak untuk Engkau Bapa yang baik. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
baik, bahwasannya untuk selamanya kasih sertanya. Di nama Tuhan biarlah. Terima kasih buat kesempatannya. Untuk pengumuman, kita ada komsel setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Nanti kita akan komselnya via live streaming, via Zoom. Bagi yang rindu untuk sama-sama kita boleh komsel bareng-bareng, nanti akan dikirim linknya di grup. Jadi yang rindu sama-sama nanti di-share linknya ke grup. Ada tambahan dari Bapak? Oke. Mungkin itu pengumuman yang bisa kita sampaikan, bisa kita dengarkan. Nanti biar minggu depan kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Kalau listriknya sudah benar, kita akan kembali tetap ke atas. Oke. Saya nanti kita bagi berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia tak kalah. Serukan namanya Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia tak kalah. Sekali kita serukan namanya Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia tak kalah. Yesus nama Dia tak kalah nama. Yesus nama Dia tak kalah. Yesus nama Dia tak kalah nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tenang Bapak Gembala, dan bagi pengarang doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini dalam ibadah pada minggu pagi ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran yang kami dengar Tuhan boleh sungguh-sungguh akan membuat kami senantiasa bersemangat, bergairah dalam menjalani hari-hari kami, untuk mendidik anak-anak kami, bahkan menjadikan keluarga kami menjadi keluarga teladan, keluarga berkat, keluarga ilahi Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan melalui keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan akan boleh bermanfaat Tuhan, berguna bagi masyarakat di mana kami tinggal, bagi lingkungan di mana kami ada, sehingga terang dan kesaksian hidup melalui kehidupan kami sebagai sebuah keluarga Kristen boleh dilihat oleh orang-orang yang berada di dalam dunia Tuhan. Kami boleh menggarami dunia, kami boleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup melalui kehidupan kami bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa, Engkau yang memeteraikan firman-Mu, dan setiap jemaat yang hadir kami bawa Tuhan dalam doa setiap pergumulan dan masalah-masalah kami. Bahkan mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu pagi ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai setiap mereka. Bagi mereka yang sakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya janji Tuhan bahwa Engkau adalah penyembuh kami yang ajaib. Engkau tabib yang ajaib. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit. Kami berdoa juga khususnya saat ini bagi Ibu Titin, Tuhan yang memulihkan proses setelah dia Tuhan melakukan tindakan operasi Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, pemulihan yang sempurna atas tubuh daripada Ibu Titin, sehingga kami percaya melalui proses di mana dia boleh menjalani operasi ini, dia boleh memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan boleh melakukan aktivitas kegiatannya lagi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami percaya bahwa hidup kami adalah anugerah dan Engkau yang menyembuhkan segala organ-organ tubuh kami yang sakit, Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur jika melalui program pemerintah untuk vaksinasi di bangsa ini, semuanya kami berdoa boleh berjalan dengan baik. Kami percaya tindakan pemerintah untuk membuat bangsa ini jadi bangsa yang sehat, Tuhan yang memberkati, sehingga vaksinasi yang sedang berlangsung, Tuhan, di wilayah-wilayah dan saat ini sudah terbuka bagi anak-anak di atas 18 tahun. Tuhan yang membukakan jalan sehingga semuanya boleh berjalan lancar, boleh berjalan dengan baik. Sehingga kami percaya, Tuhan, semua hal yang kami kerjakan untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, bahkan bangsa yang makmur, boleh digenapi melalui kesehatan dari bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua jemaat-Mu saat ini yang membutuhkan pekerjaan dan saat ini yang mungkin mengalami masalah di dalam keekonomian mereka, Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan atas kehidupan dari setiap jemaat-Mu, Tuhan yang membukakan jalan, memberikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baru, Tuhan yang membukakan berkat-berkat, Tuhan, tingkap-tingkap langit yang terbuka bagi setiap kehidupan dari keluarga umat Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang berlimpah bagi setiap kami. Tuhan yang membangkitkan iman percaya dari setiap jemaat Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan memberikan solusi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak, hubungan antara keluarga, antara bapak, ibu-ibu dan anak-anaknya. Kami berdoa biar Tuhan yang memberikan Bapa hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara keluarga-keluarga Kristen ini. Semua rancangan-rancangan iblis yang coba memecah belah, yang membuat anak-anak bahkan menjadi mempermalukan orang tuanya, atau ada pemberontakan atau hal apapun yang terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen, bahkan hubungan antara suami istri, jika ada rancangan iblis yang membuat perpecahan di dalam keluarga, hubungan antara suami istri ini, kami berdoa Tuhan, semua rancangan-rancangan iblis, segala tipu daya, tipu muslihat iblis, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar anugerah Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga Kristen. Mereka boleh saling mengasihi, mereka boleh saling mengampuni Tuhan, dan membangun sebuah keluarga ilahi yang Tuhan rindukan untuk terjadi melalui kehidupan keluarga Kristen. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak muda Tuhan. Biarlah mereka boleh terus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Mereka yang sekolah saat ini, kami bersyukur jika mungkin di minggu-minggu ini mereka juga sedang mengalami ujian, bahkan sudah mengakhiri ujian mereka beberapa sekolah. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami, sehingga mereka boleh bersekolah, mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, jadi anak-anak yang pintar. Dan Tuhan yang memberkati sekolah mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi anak-anak yang rajin, yang sungguh-sungguh taat kepada orang tua, bahkan kepada gurunya, untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya dengan baik. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang kuliah. Tuhan menyertai mereka, segala yang mereka butuhkan untuk keperluan kuliah mereka Tuhan sediakan. Tuhan campur tangan, Tuhan bukakan jalan atas mereka, dan mereka boleh melihat akan masa depan yang Tuhan siapkan setelah mereka kuliah. Mereka tidak takut karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka akan menyertai dan membawa mereka ke pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadikan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang kami mau bawa bagi seluruh jemaat-Mu, tapi kami percaya Tuhan setia, Tuhan baik. Bahkan sebelum kami berdoa, Tuhan sudah mengenal dan mengerti akan isi hati dari setiap umat-Mu. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia,
Kami percaya kami tidak kebetulan ada di negeri ini, di Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa lawatan Tuhan turun atas negeri ini. Biar negeri ini menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera, jadi negeri yang aman Tuhan. Sehingga setiap ibadah boleh dijalankan dengan baik menurut keyakinan, kepercayaan dari semua umat Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Kami memberkati akan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan Tuhan, staf menteri, dan juga pemerintahan dari tingkat pusat, dari tingkat daerah, bahkan TNI Polri Tuhan. Kami memberkati akan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintahan bangsa kami. Kami tahu pemerintahan ini ada di tangan Tuhan, bahwa pemerintahan ini dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan akan mengarahkan setiap hati daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang baik Tuhan, dan dapat diluputkan Tuhan dari masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini. Khususnya kami berdoa Bapa, biar keamanan di bangsa ini boleh tetap terjaga. Semua rancangan-rancangan dari dalam maupun dari luar Tuhan yang coba memecah belah akan bangsa dan negeri ini, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua bangsa ini boleh hidup di dalam keamanan dan kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa, dan kami rindukan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Boleh terjadi atas bangsa dan negeri kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin Tuhan. Engkau sanggup mengubah keadaan daripada bangsa ini. Dan jika kami juga mendengar akan terjadi bencana-bencana alam ke depan Tuhan, baik potensi akan tsunami, bencana alam di Jawa Timur Tuhan, setinggi 29 meter, atau berita-berita yang lain ya Tuhan mengenai bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta kasih karunia dan kemurahan Tuhan turun atas negeri kami, supaya negeri kami diluputkan dari kehancuran, diluputkan daripada murka Tuhan. Biarlah di generasi kami ini kami boleh melihat Tuhan sebuah lawatan yang besar, penuaian yang besar yang terjadi atas negeri ini. Sehingga janji Tuhan dan doa yang kami senantiasa naikkan bagi bangsa ini, biarlah kerajaan Tuhan datang atas Indonesia, dan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia sama seperti yang Tuhan rancangkan di sorga. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat rohani, berkat-berkat sorgawi yang tersimpan di sorga bagi kami dan siap dicurahkan bagi setiap kami saat ini. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah semua hal yang dahsyat dan besar daripada Tuhan. Turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia yang akan membuat engkau mampu melakukan segala hal dengan kekuatan dan kemampuan, kesanggupan yang daripada Tuhan. Dan kita senantiasa menyadari bukan karena kuat dan gagah kita, semuanya Tuhan sediakan dengan anugerahnya secara ajaib. Dan hal-hal yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati setiap kami, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, hidup di dalam kekudusan, bahkan melakukan bagian seperti yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian setiap umat Tuhan akan melakukan sebuah pelayanan seperti yang Yesus kerjakan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, maka segala berkat dan anugerah itu dicurahkan secara berlimpah di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita akan senantiasa naik dan tidak pernah turun sampai Tuhan Yesus mengangkat kita di awan-awannya yang permai, menjemput kita dan mempersiapkan kita sebagai mempelainya yang kudus untuk masuk di dalam kerajaannya kekal, memerintah bersama-sama dengan Dia dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.